Ketika saya menggunakan AI, ya ternyata lebih banyak yang bisa diterima dan diterbitkan dibanding dulu saya belum menggunakan AI ya sebagai alat bantu. Baik, Bapak Ibu, saya ulangi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di malam hari ini dalam acara webinar yang merupakan agenda kami bulanan, agenda rutin dari Pena Bangsa bulanan. Dan alhamdulillah ini sudah masuki bulan ketiga kami mengadakan webinar secara free ya, secara gratis. Tentunya ini kami persembahkan untuk Bapak Ibu semua, eh, para akademisi yang ada di Indonesia, dengan satu harapan acara seperti ini bisa menjadi pemantik bagi Bapak Ibu semua untuk terus berkarya, terus mengabdi kepada bangsa dan negara, dan tentunya terus berikhtiar untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik ke depan. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya meminta maaf jika dalam mempresentasikan acara ini mungkin banyak kekurangan, banyak kendala teknis yang kami alami karena faktor cuaca di lingkungan kami yang memang masih sangat fluktuatif ya, kadang hujan, kadang eh, angin dan lain sebagainya, itu tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kenyamanan kami, kenyamanan kita semua dalam menjalankan acara ini. Pertama tentunya marilah kita terus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan nikmatnya kita bisa bertemu, berkumpul, meskipun sebatas lewat online ya, lewat daring, tapi ini merupakan satu nilai yang sangat positif buat kita semua, sehingga silaturahim terus terjalin dan tentunya ilmu yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita akan kita serap dengan baik dan akan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, kami dari Pena Bangsa akan terus berupaya untuk menghadirkan informasi-informasi yang membangun, khususnya bagi dunia pendidikan yang ada di Indonesia, dan itu merupakan satu bentuk kontribusi kami bagi pembangunan pendidikan yang ada di Indonesia. Sebelum kita ke narasumber, sebagai makhluk yang beragama tentunya, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, pertama memohon kelancaran atas acara ini. Yang kedua, marilah kita turut mendoakan terhadap saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah di penjuru negeri ya. Semoga dengan doa kita, saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah mendapatkan ketabahan dan keringanan, dan tentunya pemerintah bisa bekerja lebih maksimal untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya. Sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Tema kita pada malam hari ini adalah tentang bagaimana strategi menulis artikel ilmiah yang dengan teknologi yang ada, dengan perkembangan teknologi yang ada, ternyata proses penulisan artikel ilmiah bisa dilakukan dengan cara yang lebih bagus, lebih cepat, dan tentunya dengan hasil yang lebih memuaskan. Oleh karena itu, kami menghadirkan narasumber kita pada malam hari ini untuk mengulas lebih banyak tentang bagaimana artificial intelligence dalam untuk membuat karya ilmiah yang benar-benar sesuai dengan kaidah kalau
malam ini adalah targetnya adalah Scopus, berarti sesuai dengan standar Scopus. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah semakin malam, Prof. Irwan sudah bergabung bersama kami, Prof. Irwan? Ya, ya, Oke. sudah ya. Oh, Baik Prof, ini Bapak Ibu sudah menunggu. Mungkin waktu dan tempat saya serahkan langsung pada Prof. Irwan untuk memulai pemaparannya. Monggo Prof. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan gara kegiatan webinar ini dari Pena Bangsa, dan juga yang saya hormati dan banggakan seluruh peserta webinar ya, yang tentunya dari berbagai daerah, ya dibatasi lagi dengan sekat-sekat daerah ya, karena kita laksanakan secara online ya, atau secara daring. Ini harus kita akui salah satu hikmah ya, yang bisa kita ambil dengan adanya COVID ya. Kita dipaksa untuk menggunakan media daring untuk kegiatan, dan pada akhirnya ternyata untuk hal-hal tertentu itu lebih efektif ya, dibanding kita menyelenggarakan secara offline atau secara luring ya, harus menyediakan tempat, waktu ya, dan sebagainya. Ya, tema pada webinar malam ini adalah strategi cepat, akurat, berkualitas ya. Tolong itu di mute dulu, unmute ya. Ya, strategi cepat, akurat, berkualitas, atau saya singkat CAB ya. Penulisan artikel ilmiah menggunakan bantuan artificial intelligence. Ya, ini mau tidak mau harus kita ada di dalamnya ya, terlepas dari perdebatan yang ada terkait dengan AI ini. Karena di satu sisi ada yang sudah menggunakan AI ini dengan baik ya untuk berbagai pekerjaan, khususnya pekerjaan akademik, tapi di sisi yang lain masih ada yang masih berdebat ya. Ada lagi yang masih merumuskan ya, kode etik dan sebagainya. Di sisi yang lain ada kampus yang sudah dengan bangganya membuka prodi AI ya. Tapi ya, biarlah dinamika itu, dan pada akhirnya nanti semua juga akan menggunakan AI ya. Kalau enggak ya akan ketinggalan ya, ya. Saya akan share materi ini sebagai pengantar, dan nanti coba saya simulasikan ya, bagaimana menggunakan AI itu kita bisa menulis artikel ilmiah dengan cepat, akurat, dan berkualitas. Saya bisa share ya, share screen ya. Bisa Prof, silakan Prof. Ya, di monitor sudah kelihatan PPT-nya, jelas? Proses Prof, proses. Sudah Oke kelihatan? Prof, sudah termonitor. Jelas sudah ini? Jelas Prof. Mungkin bisa diperbesar lagi Prof, biar lebih jelas. Ya.
pakai slideshow coba ya Kak. Oh, ya. Oke, semakin jelas ya. Jelas, Prof. Oke. Ini saya mulai dari transformasi laporan penelitian. Bapak Ibu dosen, barangkali ada yang baru jadi dosen, ya, dosen muda, ada juga yang sudah lama. Bagi yang sudah lama dan aktif melakukan penelitian dan penulisan akademik, tentu Bapak Ibu mengikuti transformasi ini. Berdasarkan pengalaman ya, saya jadi dosen tetap itu tahun 2009 atau 2010 ya. Sampai dengan saat ini itu kurang lebih 16 tahun. Dan saya tanpa jeda ya melakukan riset sehingga saya bisa membuat gambaran transformasi ini. Dulu awal-awal jadi dosen dan barangkali era sebelumnya ya, tahun 2010-an saya mendapatkan hibah itu dari Kenak, dosen muda dan kajian wanita ya. Dan pada saat itu ya, dan ke belakang yaitu laporan penelitian itu boleh saya katakan itu masih menganut paradigma lama ya, di mana laporan penelitian itu bentuknya adalah ya, dan ini yang tentu saja sebagian masih bertahan sebagai tugas akademik ya, skripsi, tesis, disertasi ya, itu untuk tulisan studi. Lalu yang dilakukan oleh para dosen ya, dalam rangka mengembangkan karir akademik atau melakukan tridharma penelitian, ketika melakukan penelitian itu laporannya itu adalah dalam bentuk laporan ya, yang isinya itu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian dan pembahasan, kemudian penutup. Hukumnya 3. Jadi ketuanya dapat apa namanya 60%. Ya. Kalau 3 hukumnya ketua itu dapat 1,8. Nanti tinggal 40%. Atau 1,2 bagi anggota. Itu paradigma lama. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu dosen yang mungkin lebih senior dari saya dan berhenti tidak melakukan penelitian secara terus-menerus, berhenti di tahun belasan, ya tahunya laporan penelitian hanya dalam bentuk itu. Ya. Laporan yang dijilid, sekarang ya, jadi PDF, diunggah di repositori. Itu kurang terbaca ya, oleh masyarakat khususnya. Lalu mulai bergeser bahwa penelitian itu laporannya itu dalam bentuk keluaran namanya. Dimulai dari, ini saya ingat betul ya, artikel yang diseminarkan, kemudian tidak berhenti diseminarkan, lalu diterbitkan dalam bentuk proceeding. Itu tahun belasan. Sehingga bagi Bapak Ibu yang mendapatkan penelitian dari Dikti misalnya, itu akan berlomba ya mencari informasi di mana ada seminar nasional maupun internasional yang mengeluarkan proceeding. Bukan hanya itu ya, kemudian juga ada poster. Jadi ada kegiatan yang memamerkan poster-poster hasil penelitian. Lalu berkembang lagi ada buku referensi yang beri ISBN. Ya. Kemudian artikel jurnal ilmiah ya, yang tadinya barangkali hanya dimuat di proceeding, ya lalu mulai dikirimkan ke jurnal. Ya. Saat itu ya, untuk Indonesia jurnalnya itu terakreditasi ya, A, B, C. Di luar itu tidak terakreditasi. Akreditasinya ada 2 dari Dikti dan dari LIPI. Ya. Lalu bertransformasi terakreditasi itu menjadi terakreditasi Sinta. Ya.
1 sampai dengan 6. Di luar itu ya ternyata ada Scopus, ada WOS ya, Web of Science, atau belum jadi WOS itu apa saya lupa namanya itu, Thomson. Dan peneliti atau penulis Indonesia yang mulai banyak yang mengenal ya, di luar yang studi di luar negeri. Bagi yang studi di luar negeri atau mendapatkan hibah dari luar negeri tentu lebih dulu familiar dengan yang namanya Scopus maupun WOS ya saat ini. Lalu berkembang lagi ada model, ya ada prototipe, ya, kekayaan intelektual maupun bentuk lainnya. Ini yang formal. Ya. Di luar itu ya bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan kepentingan dari penelitian itu. Ya. Misalnya kalau penelitian pesanan untuk konteks politik ya, pemilu atau pilkada ya tentu bentuknya lain lagi ya, cukup slide yang ditayangkan atau dipublikasikan. Nah, untuk laporan penelitian yang dulu dijilid dan hukumnya 3 itu, sekarang itu ini yang saya alami di Dikti ya, itu hanya berisi uraian kegiatan, ya, capaian, hambatan, dan rencana ke depan. Ya. Sudah tidak berisi lagi apa namanya bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode, bab 4 hasil penelitian dan bahasan, bab 5 kesimpulan. Ya, sudah tidak ada itu. Kecuali barangkali mungkin yang dibiayai oleh internal kampus ya masih memberikan laporan penelitian dalam bentuk itu. Dan ini juga ternyata diakreditasi juga masih dibutuhkan ya dalam format itu, meskipun lebih melihat pembiayaannya, ya, apakah pembiayaan internal ataukah pembiayaan eksternal. Jadi saat ini ya orang melakukan riset itu nanti laporannya atau luarnya itu bisa beragam. Dan untuk kalangan dosen ya lebih banyak dalam bentuk artikel ilmiah. Baik riset yang dilakukan menggunakan data primer ya, lapangan ataupun riset yang hanya menggunakan data sekunder ya, dokumen-dokumen atau penelitian kepustakaan ya bagi kalangan ilmu sosial. Bagi kalangan eksat ya barangkali dikenal yang namanya apa namanya itu SLR ya. Kalau saya sendiri ya, kalau saya mendapatkan penelitian dari Dikti misalnya ya, saya akan melakukan penelitian lapangan ya, karena kaitannya dengan serapan anggaran. Tapi kalau mandiri ya tentu hanya data sekunder saja ya, bisa kita kerjakan di depan laptop atau komputer ya, atau desk atau penelitian di belakang bisa. Jadi itu kira-kira ya sebagai pengantar tentang transformasi laporan penelitian ya, dari laporan akademik ke produk ini. Nah, begitu juga dalam hal kita melakukan penulisan untuk laporan penelitian atau penulisan artikel ilmiah sebagai produk atau luaran penelitian. Ini juga mengalami transformasi. Ya. Silakan Bapak Ibu cermati. Barangkali yang segenerasi dengan saya atau lebih senior itu akan mengalami 3 fase ini. Bagi yang lebih muda ya, atau mungkin barangkali jadi dosen baru 5 tahun ya, atau mungkin 10 tahun, saya kira tidak mengalami masa manual ini. Sudah di masa atau fase menggunakan internet. Ya. Nah, saya mengalami masa manual ini, ya, terutama ketika dulu masih studi S1 maupun S2. Ya, sebelum tahun 2010-an, ya meskipun pada awal-awal 2000-an itu juga sudah mulai
ada internet ya, tapi dengan segala keterbatasannya. Mana pada masa manual dulu, ya, yang namanya kita melakukan riset, ya, menulis laporan, menulis artikel, kita sumbernya berupa bahan-bahan fisik, ya, referensi berupa fisik, ya, buku atau jurnal atau majalah, ya, media, ya. Kita pergi ke perpustakaan barangkali, ya, menghabiskan waktu di situ, ya, nyari buku, kemudian atau barangkali kita beli buku, kita menghadiri seminar, lalu kita mendapatkan makalahnya begitu, ya. Nah, hasil dari kita hunting langsung ya ke perpustakaan atau ke toko buku, ya, atau pinjam atau menghadiri seminar, ya, hasilnya apa? Ya, kita punya buku barangkali, ya, punya fotokopian, punya jurnal, punya fotokopian jurnal, atau punya catatan-catatan yang langsung kita menyalin dari referensi yang kita baca. Dan umumnya sekali lagi, ya, ketika itu luaran dari penelitian atau laporan penelitian itu, ya, hanya skripsi, tesis, disertasi, yaitu yang sampai saat ini pun masih, ya, di luar itu ya laporan penelitian atau barangkali sudah mulai dikenal artikel atau makalah yang sangat terbatas, referensinya juga terbatas. Kemudian masuk era internet ini, Bapak Ibu. Era ramenya itu era belasan, di mana kita mencari referensi itu dengan kita di depan komputer, di depan laptop, ya, browsing. Apa yang kita lakukan di situ, kita mencari bahan-bahan, ya, apakah artikel, ya, kalau buku masih terbatas dalam bentuk PDF, download, dan seterusnya. Saking banyaknya yang di-download, ya, lupa, ya, kita tadi nyari apa dan dapat apa. Nah, itu pun, ya, masih akan kita olah sendiri. Ada yang bisa kita langsung beri stabilo, ya, atau kita print, ya, dan seterusnya. Kita catat, kita kasih tanda-tanda mana yang dikutip. Nah, kemudian mulai ada aplikasi-aplikasi, ya, untuk membantu. Yang umumnya adalah menyediakan referensi yang lebih spesifik. Ya, ada apa namanya, misalnya kalau di kalangan studi Islam ada Maktabah Syamilah, ya, saya juga masih punya itu flash disknya. Ada perpustakaan digital dan seterusnya. Lalu ada aplikasi-aplikasi yang bersifat parsial. Ada NVivo, ya. Kita mulai kenal juga Google Translate, Grammarly, ya, yang terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2010-an, ya, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan Google Translate, ya, wah itu masih kacau balau, ya, hasilnya. Dan kita kadang-kadang masih memerlukan jasa translate secara manual, ya. Masih banyak pihak-pihak yang menyediakan jasa terjemahan. Lalu bergeser lagi, ya, ini mulai ramai di Indonesia itu pada tahun 2020-an. Ada yang namanya AI, Artificial Intelligence. Ya. Meskipun beberapa webinar ataupun pelatihan yang saya ikuti, ya, dengan narasumber yang studi di luar negeri, itu sebenarnya sudah lama di sana digunakan, tahun belasan, ya. Barangkali kita yang masih berkecimpung di dunia internet, mereka sudah menggunakan AI. Nah, dengan adanya AI ini, ya, terlepas dari perdebatannya, itu bisa mempermudah kita. Fokus kita sebagai peneliti, sebagai penulis adalah pada analisis dan validasi.
dan menjadikan AI ini sebagai asisten intelektual, sebagai asisten kita. Ya, barangkali Bapak Ibu dosen yang sudah senior ya, sebelumnya punya asisten dosen muda, ya, sekarang asistennya adalah AI. Jadi seorang akademisi sekarang kalau bisa menggunakan AI dengan baik, itu adalah tidak lagi kita mencari ide tentang penelitian, ya. Mau nulis apa, lihat referensi kira-kira mana tema yang masih aktual. Tidak seperti itu. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kita bisa memerintahkan AI ya, untuk bisa mencarikan ide penelitian, judul penelitian yang up to date ya, yang acceptable ya, dan sebagainya. Jadi konsentrasi kita adalah bagaimana kita bisa memprompting ya, memerintahkan AI melakukan itu, ya, bukan kita sendiri. Jadi bagi yang sudah bisa menggunakan AI ya kita utak-utiknya itu membuat prompting ya, agar prompting itu efektif ya, memerintahkan si AI ini membantu kita menghasilkan tulisan yang sesuai standar jurnal yang kita tuju. Alurnya mulai dari kita brainstorming ya, bersama-sama merumuskan ide ya, kemudian nanti AI bisa kita gunakan ya untuk membuat ide itu terstruktur ya, lalu menjadi draft ya, kemudian menjadi outline ya, lalu membuat draft paragraf, memberikan citasi, lalu melakukan editing ya. Nah, kita tinggal melakukan validasi maupun melakukan analisis dan mengirimkan untuk dipublikasikan. Lalu tanggung jawabnya ada pada siapa? Ya, ada pada kita ya sebagai penggunanya. Jadi kita sebagai pengguna ya yang bisa memerintahkan AI untuk melakukan atau membantu kita di dalam menulis artikel ilmiah. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi dengan adanya AI ini, ya, kita sudah tidak butuh lagi ya, jasa penerjemah, ya, aplikasi-aplikasi yang barangkali bisa membantu kita sebelumnya secara parsial ya, ada barangkali yang penelitiannya kuantitatif dulu ada SPSS ya, sudah tidak butuh lagi kita ya. Yang kualitatif barangkali pernah menggunakan NVivo ya, sekarang udah nggak butuh lagi ya. Cukup dengan beberapa AI ya, bisa melakukan yang sebelumnya dilakukan oleh kita menggunakan NVivo ataupun menggunakan SPSS dan seterusnya. Termasuk jasa penerjemah atau proofreading ya sudah tidak diperlukan ya. Pokoknya tidak diperlukan ya. Bagaimana kita bisa memprompting agar AI ini menghasilkan translate bahasa Inggris ya dengan kualitas akademik yang tinggi, standar Scopus khususnya Scopus bisa. Apakah bisa? Ya lagi-lagi tergantung promptingnya, ya, tergantung perintahnya. Dan ini sudah saya coba ya berdasarkan pengalaman. Saya pernah mensubmit artikel ke publisher yang sangat ketat dalam hal bahasa, itu publisher Braille. Saya pernah menggunakan jasa penerjemah dan itu cukup tinggi. Ya. Penerjemah plus proofreading itu hampir 5 juta. Apa hasilnya? Saya kirimkan ke Braille itu. Ya. Di sampling 5 halaman. Ya. Dalam 1 halaman saja, tiap barisnya kesalahan minimal 5. Kesalahan bahasa. Itu saya menggunakan jasa proofreading dan terjemah. Kemudian saya juga coba, ya masih di publisher Braille ya, artikel
saya kombinasi dengan atau saya kolaborasi dengan teman yang lulusan luar negeri yang bahasa Inggrisnya sudah tidak diragukan lagi. Sama hasilnya, kembalikan per halaman masing-masing baris kesalahannya bisa lebih dari 5. Nah, saya menggunakan AI, alhamdulillah bisa tembus ya. Publish kemarin di awal Januari 2026 Q2 ya, itu dari publisher Braille, Braille Belanda ya, gratis Q2, proses 4 bulan. Sama sekali nggak ada komentar terkait dengan bahasa. Oke, Bapak Ibu ya, ketika kita mau mempublikasikan artikel, yang efektif itu apa kita menulis dulu, ataukah kita mencari jurnal target dulu. Ya, yang paling efektif adalah kita mencari jurnal dulu. Ya, tentunya kalau kita sudah punya tema atau setidaknya keahlian kita apa. Ya, kalau saya misalnya hukum pidana, ya, berarti saya mencari jurnal target, jurnal-jurnal yang menerbitkan atau skupnya di bidang pidana. Nah, baru kalau sudah menemukan jurnal target, kita menyusun outline. Jadi jangan disusun dulu sebelum menemukan jurnal target. Nah, pastikan outline kita ya dan isinya nanti itu sesuai dengan skop jurnal. Nah, itu potensi acceptable-nya tinggi. Potensi diterimanya tinggi. Meskipun lagi-lagi untuk jurnal-jurnal dengan reputasi tinggi ya, saya fokus di jurnal-jurnal yang gratis Bapak Ibu ya. Gratis di sini adalah gratis untuk penulisnya ya, bukan membaca ya. Jadi publikasi saya itu gratis. Baik itu close access maupun hybrid. Hybrid itu kita bisa milih mau bayar atau mau gratis atau langganan. Kalau kita punya sponsor atau dapat dana dari Dikti ya berarti kita ambil bayar. Jadi saya standarnya tinggi ya untuk jurnal dengan publisher-publisher besar ya, yang menyediakan skema gratis. Dan ketika saya menggunakan AI, ya ternyata lebih banyak yang bisa diterima dan diterbitkan dibanding dulu saya belum menggunakan AI ya sebagai alat bantu. Ya, Bapak Ibu, ya ini yang menjadi fokus saya dan juga Pena Bangsa ya. Jadi kita fokusnya di dalam mengadakan kegiatan kaitannya dengan publikasi itu adalah ke jurnal-jurnal yang gratis untuk penulisnya ya. Jadi bukan pembacanya ya, tetapi penulisnya yang gratis ya. Jadi Bapak Ibu nulis gratis sehingga tidak terbebani dengan biaya publikasi yang selama ini mengganggu ya dan membebani dosen-dosen ketika mau melakukan publikasi di Scopus. Ya, jadi Bapak Ibu perlu dipahami ya tentang landscape penerbitan. Jadi jurnal itu ya sebagaimana buku itu diterbitkan oleh penerbit namanya. Nah, penerbit ini ada 2 atau 3 kategori ya. Atau 2 ya. Penerbit yang komersil dan yang non komersil. Komersil ini orientasinya bisnis ya. Yang non komersil ini orientasinya tidak bisnis, tidak cari untung. Publisher yang komersil ya, yang orientasinya adalah bisnis ya. Itu seperti Elsevier, Springer, Taylor and Francis ya, Wiley, Sage ya, Emerald, Braille, Cambridge University Press, Oxford University Press ya, dan lain-lain. Ya, mengapa saya sebut dan lain-lain? Saya ambil contoh yang 9 ini karena yang 9 ini boleh dikatakan sebagai publisher raksasa ya. Mereka memiliki ratusan atau bahkan ribuan jurnal. Nah,
publisher yang komersil ini, ya seperti Elsevier dan kawan-kawan, mereka menerbitkan artikel dari para penulis, ya dari kita, itu untuk dijual kepada pembaca. Ya, ya seperti zaman dulu ya, kita mau beli jurnal dalam bentuk cetak, ya kan beli itu. Ya. Nah, sekarang sudah berganti ke digital, ya, langganan. Jadi orang membaca harus langganan atau beli. Jadi pembacalah yang membiayai penerbitan itu. Penerbit untungnya ya dari jual itu, ya dari jual akses ataupun eceran. Nah, karena mereka menjual ke pembaca ya, yang pelanggannya umumnya adalah kampus-kampus besar ya, kampus-kampus raksasa lah, maka penulisnya gratis. Jadi Bapak Ibu kalau mau publikasi gratis ya cari di itu di publisher-publisher besar. Meskipun ya Elsevier, Springer dan kawan-kawan juga menyediakan beberapa jurnal yang umumnya adalah jurnal multidisiplin ya. Itu ada yang open access full ya, atau OA, tapi tidak banyak. Lalu ada juga ya jurnal komersil ya, di BPI, Indawi, Frontier, PLOS, ya, yang mereka menerbitkan artikel dari para penulis itu tidak dijual kepada pembaca. Karena tidak dijual kepada pembaca, maka pembacanya gratis. Yang disebut dengan open access. Karena pembacanya gratis, maka biaya publikasi itu dibebankan kepada penulis. Ini ya lumayan mahal, MBPI ya, ini saya tulis salah tulis. Itu lumayan tinggi harganya. Lalu ada jurnal yang non komersial, nah ini Bapak Ibu biasanya terjebak di sini dan fokus ini jurnal non komersial, yaitu jurnal yang diterbitkan oleh asosiasi keilmuan, ya, perguruan tinggi, lembaga pemerintah ataupun lembaga non pemerintah. Idealnya jurnal-jurnal ini dibiayai oleh sponsor, oleh lembaga, ya. Dan ini berlaku untuk lembaga pemerintah di Indonesia. Ya. Misalnya Mahkamah Konstitusi itu punya jurnal Trindes Scopus, ya, jurnal konstitusi. Ya. Itu enggak mengenakan biaya kepada penulis maupun pembacanya. Dari mana aja. Gitu gimana? Open access itu nanti akan disimpulkan dengan gambar berlian dan gembok terbuka. Nah, ini problematik itu di perguruan tinggi khususnya ya yang ada di Asia, ya, termasuk Indonesia. Nah, ini mereka adalah non komersial, tetapi pembiayaan dibebankan kepada penulis, meskipun tidak mahal, ya umumnya murah ya. Nah, ini menurut saya paradok malah. Dan Bapak Ibu dosen kebanyakan konsentrasinya di sini, ya. Jurnal-jurnal non komersial yang diterbitkan oleh kampus. Ya. Padahal jumlahnya sangat sedikit, Bapak Ibu. Nah, sangat sedikit dan kita berebut di sana bersamaan dengan para kandidat doktor. Tentunya kampus-kampus yang punya program studi doktor itu punya ini ya, jurnal Trindes Scopus dan memberikan ya mungkin jatah ya untuk para mahasiswanya itu. Dan kita ikut berebut di sana ya tentu akan sulit sekali. Oleh karena itu saran saya ya pada Bapak Ibu, kalau ingin tulisan kita direspon dengan baik ya secara profesional dan sebagainya, kirimkanlah artikel itu ke jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh para publisher yang memang mereka bisnis di bidang penerbitan. Di samping profesional, ya artinya mereka fokus di situ ya, tidak disambi ya. Kalau perguruan tinggi itu kan sambilan ya. Bapak Ibu dosen yang lola jurnal itu kan untuk sambilan saja.
Nah, tugas utamanya yang ngajar dan sebagainya, kadang-kadang juga menjabat. Ya, karena mereka fokus kerja untuk itu. Jadi ketika Bapak Ibu submit ya langsung diproses. Bahkan kalau ditolak itu ya dalam hitungan hari atau bahkan jam itu sudah langsung dikembalikan. Kita tidak perlu menunggu waktu yang lama. Ini Bapak Ibu ya, jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh publisher besar ya. Elsevier ini rajanya ya. Dia mengelola jurnal yang terindeks Scopus itu ada 3.874. Ya, jadi Bapak Ibu sampai pensiun ini kalau dalam 1 tahun bisa menulis 10, wah tidak akan habis ini jurnal-jurnal ini. Nah, Elsevier ini punya jurnal yang full open access. Ini hanya 708 ya, atau 18%. Dan umumnya sekali lagi adalah jurnal multidisiplin. Ini berbayar. Apakah mahal? Tergantung. Ya, Elsevier ini kalau Bapak Ibu pengen ambil yang gampang ya, saya tidak menyebutkan cepat karena sama ya antara jurnal berbayar dengan gratis itu tergantung jurnal itu durasi terbitnya ada yang tiap bulan atau bahkan tiap bulan 2 kali ya, ada yang 2 bulan sekali, 3 bulan ya. Kalau Bapak Ibu ambil yang terbit bulanan ya, meskipun dalam 1 bulan biasanya hanya menerbitkan 7 atau 8 artikel, ya itu lebih cepat ya kalau diterima di situ. Nah, kalau yang full open access ini mudah, ya, jauh lebih mudah daripada ya close access atau hybrid. Ya, ini laris ini ya, khususnya di Indonesia. Jurnal-jurnal full open access dan sekali lagi umumnya adalah multidisiplin. Ini jumlahnya hanya 18%. Springer ya ini ada 3.318 jurnal. Yang full open access hanya 508. Taylor and Francis juga sama ribuan, Wiley juga ya, dan seterusnya. Ya. Kalau social science atau sosial ya itu lebih banyak di ini Taylor and Francis, Wiley, Sage ya. Khususnya hukum ini banyak sekali ya, jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh Sage, ya, Taylor and Francis, ya. Kemudian Braille, Oxford University, dan seterusnya. Kalau ekonomi, ya, Immeral ini paling banyak. Kalau Elsevier, Springer, ya rata lah. Ya, hukumnya ada, ekonomi ada, ya, kesehatan ada, dan seterusnya. Ya. Jadi, Kena Bangsa dan saya fokus di sini, ya, di jurnal-jurnal yang eh, dari publisher besar. Ada 9 yang kita rekomendasikan, dan free. Ya, free untuk penulis, ya, bukan untuk membaca. Jadi, Bapak Ibu nggak usah memikirkan biaya publikasi karena jurnal-jurnal ini gratis. Kebanyakan gratis. Nah, lalu gimana agar kita bisa mempublikasikan artikel kita di publisher besar yang memberi opsi free APC ya, atau gratis? Tentu yang pertama tema artikel harus sesuai scope. Tema harus aktual ya. Ketika aktual ini bisa mempercepat proses. Lalu artikel juga harus berkualitas tinggi ya, teorinya kuat ya, atau didukung oleh buku dan penulis kanonik ya. Mereka mengistilahkan penulis kanonik ya. Kanonik ini kan kitab suci ya. Jadi teorinya harus kuat didukung oleh buku-buku yang banyak disitasi ya. Para pengelola jurnal biasanya mengkategorikan sebagai kanonik. Sesuai tema kita. Contoh misalnya ya kalau kita misalnya religious study ya, atau kolonialisme atau menulis tentang tema-tema itu tadi kolonialisme ya, atau agama ya. Tentu kita harus menggunakan bukunya Edward Said ya, yang judulnya adalah Orientalism. Itu akan memperkuat bobot artikel kita. Kemudian kalau kita menulis misalnya sesuai bidang saya ya restoratif justice ya,
kita gunakan teorinya Zeher. Itu artikel yang dikutip ribuan. Lalu di metodologi ya, kita juga gunakan buku-buku yang kanonik juga, ya, seperti Denzim ya, dan seterusnya. Itu kunci itu Bapak Ibu. Kemudian analisisnya kuat, novelty-nya menarik, urgensinya jelas atau tidak dapat dijelaskan, memiliki implikasi global, dan juga referensinya kredibel. Referensi kredibel itu dilihat dari mana? Dari publisher kredibel, tidak harus Scopus, tapi harus dari publisher yang kredibel. Buku misalnya, ya, buku yang diterbitkan oleh Sage, yang diterbitkan Springer, yang diterbitkan oleh Taylor and Francis, ya, itu banyak menerbitkan buku. Ya. Jangan buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit lokal. Dan lagi-lagi itu harus kanonik, ya, banyak yang mensitasi. Nah, kalau jurnal ya tentu kita harus ambil dari database Scopus. Jadi jurnal kita prioritaskan referensinya yang terindex Scopus. Dan kita bisa memenuhi ini apabila kita menggunakan AI. Lebih mudah artinya. Manual barangkali bisa, tetapi mungkin perlu waktu yang lama. Nah, mengapa publisher besar ya begitu tinggi standarnya di dalam menentukan jurnal yang apa artikel yang akan dipublikasikan ya karena apa? Artikel-artikel itu akan dijual. Dijual yang pembacanya atau konsumennya adalah kampus-kampus top di dunia. Nah, di Indonesia kan yang langganan Scopus itu kan kampus-kampus besar ya, kampus-kampus raksasa. Kampus-kampus kecil kan tidak ya, atau mungkin langganan tapi secara parsial ya, beli secara mandiri dan seterusnya. Nah, struktur artikel ya meskipun ini fleksibel ya tentu harus memenuhi yang namanya IMRAD. IMRAD itu kependekan dari Abstract, Introduction, Method, Result, and Discussion. Tapi fleksibel Bapak Ibu ya untuk jurnal-jurnal publish besar. Abstrak ya, ini abstrak itu kita nggak sembarangan ya, nggak bikin ringkasan semaunya, itu ada strukturnya Bapak Ibu. Jadi abstrak itu ya meskipun barangkali ada yang membatasi hanya 150 kata ya, tetapi itu harus memuat ya, latar belakang, ya, tujuan, desain penelitian atau pendekatan, ya, klaim temuan, originalitas dan kontribusi. Ya. Kecuali jurnal milik Emerald itu tidak ada latar belakang, langsung pada tujuan. Selain Emerald itu umumnya menerapkan ya harus ada latar belakang. Jadi nggak sembarangan ya. Sekali lagi untuk jurnal-jurnal dari publisher besar. Nah kemudian pendahuluan juga ini nggak sembarangan kita bikin pendahuluan ya, harus ada latar belakang ya yang problematik ya. Ada state of the art ya, state of the art ini tulisan-tulisan terdahulu yang relevan. Ya. Lalu setelah kita membaca dan menyajikan tulisan-tulisan yang relevan, ya, kita akan menemukan yang namanya riset gap. Celah penelitian kita. Nah, lalu celah penelitian kita itu nanti didukung dengan permasalahan atau tujuan penelitian kita yang tentunya berbeda dengan yang lain. Nah, disitulah ada novelty. Lalu tidak hanya berhenti pada novelty, harus ada signifikansi. Jadi pendahuluan itu strukturnya seperti itu. Ya. Nah, ini kadang ada yang mensyaratkan hanya 5 paragraf, ada yang 6, ada yang 7. Ya. Tapi susunannya harus seperti itu. Ada latar belakang. Ya. Latar belakang itu ya di situ menyebutkan urgensi, gap, dan seterusnya. Ya. Ada state of the art, ya, riset gap, permasalahan atau tujuan. Ya. Ini beda-beda. Ada yang pakainya permasalahan, ada yang tujuan. Ya. Tapi lebih banyak permasalahan karena apa tujuan sudah muncul di abstrak. Ya.
Nanti kalau di pendahuluan kita memunculkan tujuan ya berarti ada repetisi atau redundan, pengulangan, novelty atau kebaruan, lalu signifikansi. Kemudian landasan atau perangkat teori, ya, ini penempatannya fleksibel Bapak Ibu, tapi harus ada. Kenapa fleksibel? Ya, Springer misalnya, ya, itu menempatkan landasan teori itu di metode. Jadi nanti method and framework atau metode dan landasan teori. Ya. Ada juga ya yang ditulis tersendiri sebagai landasan teori. Apakah framework ataukah teori-teori dasar. Ada juga landasan teori ini yang dimasukkan di hasil dan pembahasan. Ya. Jadi hasil dan pembahasan misalnya dibagi menjadi 4 sub. Ya. Jadi sub pertama itu adalah landasan teori. Ya. Jadi fleksibel. Nah, kemudian kesimpulan ini juga tidak sembarangan kita menyusun kesimpulan ya. Umumnya kita menyusun kesimpulan hanya ringkasan saja dari pembahasan. Tidak. Kesimpulan itu harus isinya jawaban dari permasalahan, singkat saja. Jangan sampai pengulangan, implikasi, keterbatasan penelitian atau tulisan Bapak Ibu, lalu keterbukaan penelitian lanjutan. Bukan rekomendasi. Ya kalau rekomendasi itu dianggap tidak sopan. Ya. Kita kok kesannya merekom atau menyuruh orang. Jadi peluang penelitian lanjutan ya bahasanya begitu. Ya ternyata publisher-publisher besar itu sensitif untuk diksi yang kita gunakan. Ya. Kalau kita gunakan diksi rekomendasi, wah itu dianggap sudah arogan. Ya. Termasuk ini ya di pendahuluan. Ya, kadang kita terjebak menggunakan urgensi. Ya. Ini juga diksi yang tidak dikehendaki, ya, dianggap terlalu arogan. Maka gunakan diksi signifikansi, itu lebih halus ya menurut mereka. Kemudian manfaat AI dalam penulisan artikel ilmiah. Satu, efisien. Mengapa efisien? Ya kita bisa melakukan dengan cara yang cepat. Kita bisa membuat state of the art dalam hitungan jam. Ya. Begitu juga. Ya. Kita bisa menemukan riset gap, ya. Hitungan menit barangkali. Ya. Coba kalau kita lakukan secara manual. Ya. Kita perlu membaca puluhan atau bahkan ratusan hasil penelitian atau artikel, lalu kita cari mana yang relevan. Nah, di situ kita klasifikasi ya, mana yang kita jadikan sebagai state of the art, lalu kita mencari celahnya di mana. Wah, itu mungkin perlu waktu berhari-hari, ya, berbulan-bulan yang pada akhirnya tidak jadi. Tapi dengan AI itu kita bisa lakukan dalam waktu yang sangat cepat, hitungan jam. Kemudian akurat. Kok akurat? Padahal selama ini banyak keluhan menggunakan AI, ya. Itu hasilnya adalah zong atau halusinasi. Nah, itu karena nggak bisa. Ya. Kalau kita bisa menggunakan, akan menghasilkan referensi yang akurat. Akurat di sini, referensi itu benar-benar ada, benar-benar relevan, dan benar-benar dikutip. Ya. Jadi, kalau untuk publisher besar, kita menggunakan referensi asal kutip saja, tetapi temanya tidak relevan, itu fatal. Apalagi kalau dipaksakan, atau hanya tempel saja. Kesannya temanya relevan, tempelkan, padahal tidak ada ide yang dikutip. Dengan AI kita bisa akurat ya di dalam melakukan sitasi. Kemudian tentu saja kualitas tinggi, high quality. Dilihat dari mana susunannya, dari abstrak sampai kesimpulan tidak akan ada yang namanya repetisi, apalagi redundan ya, pengulangan. Kemudian bahasa udah nggak ada persoalan ya. Barangkali Bapak Ibu yang bahasa Inggrisnya biasa-biasa saja ya, atau kurang ya. Sudah nggak ada persoalan.
ya urusan bahasa. Kita bisa menghasilkan artikel dengan bahasa Inggris standar Q1. Bisa dicek ya. Kita kirim ke jurnal Elsevier Braille ya tadi yang saya sebutkan eh, standar bahasa Inggrisnya sangat tinggi. Kirimkan ke sana, koreksi enggak, ada kesalahan bahasa enggak. Nah, kalau kita bisa menggunakan AI dengan baik, ya, maka lolos. Ya. Kemudian nah, penggunaan AI itu perlu kombinasi Bapak Ibu. Ya. Tentu saja kombinasi antara peneliti dengan AI. Ya. Jadi di sini peneliti itu pengendali. Ya. Kita yang memerintahkan. Apa yang dilakukan AI adalah dalam kendali kita. Hasilnya ya sesuai dengan kendali kita. Lalu kita validasi nanti. Dan tanggung jawabnya ada pada kita sebagai peneliti. Nah, ada ribuan AI ya, konon sampai 9 ribuan ya sudah tersedia AI yang bisa digunakan. Ada yang generik ya seperti ChatGPT, Gemini dan seterusnya ya. Ada diperuntukkan untuk referensi, ada Site AI, ada Genie AI, ya. Ada Space AI dan sejenisnya. Lalu ada Scopus AI. Nah, ini Scopus AI ini punya Elsevier Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu masih mempertanyakan penggunaan AI ya sudah nggak usah kirim ke Scopus ya kan apa? Scopusnya punya Scopus AI ya untuk digunakan ya, membantu para penulis mencari referensi dengan Scopus AI. Nah kita menolak ya udah berarti publikasi kita jangan di Scopus ya karena eh, mereka ya, memfasilitasi menggunakan AI. Lalu mencari referensi baik secara manual maupun semi manual ya. Jadi kalau kita langganan Scopus AI ya nanti referensinya banyak yang kita cari menggunakan Scopus AI. Meskipun ada juga referensi-referensi yang tadi disebutkan ya, kanonik ya. Nah, itu kadang-kadang harus kita cari secara manual dan semi manual. Ya. Yang penting apa? Untuk jurnal harus ketemu DOI atau DOI. Nah, itu bukan makanan kita manusia ya, DOI itu. DOI itu AI banget. Karena apa? Itu nomor unik yang hanya bisa diakses, dibaca oleh AI ya. Kalau manusia kita bahasanya adalah file PDF. Lalu kita harus memastikan menemukan yang namanya kalau kita mau nyari semi manual ya atau manual menemukan ISBN elektronik. Ya. Bagaimana cara memvalidasinya? Kita masukkan DOI atau ISBN-nya ke Zotero. Kalau Zotero bisa membaca, berarti valid. Udah serahkan ke AI nanti untuk dijadikan sebagai bahan. Dan semuanya harus divalidasi secara manual. Oleh karena itu, ya kalau pengalaman saya pribadi ya bisa menghasilkan sebuah artikel yang bagus, yaitu kira-kira ya kalau kita fokus ya mungkin 4 hari 5 hari itu hasilnya udah bagus. Jadi kita validasi betulan, referensinya juga kuat. Ya. Tapi kalau cepat-cepat ya mungkin 2 hari, kalau 1 hari tidak mungkin ya nonsen. 2 hari ya itu kurang berkualitas. Ya. Tapi kalau ingin berkualitas, validasi tinggi, ya referensi kuat, ya 3 hari, 4 hari atau 1 minggu itu lebih lebih uh, powerful. Biasanya kalau apa namanya revisi mayor ya itu saya melakukan itu bisa 1 minggu ya untuk menghasilkan artikel yang saya submit kembali sesuai dengan masukan-masukan dari reviewer dan editor ya harus dicek betul benar-benar powerful ya sih. Ini Bapak Ibu, problem kita menulis artikel dengan AI. Problemnya adalah di pabrikasi, halusinasi, ilustrasi. Fiktif. Ini kalau kita tidak bisa menggunakan.
Lalu bagaimana dengan AI detektor? Ya, AI detektor ya akan mendeteksi bahwa kita menggunakan AI. Lalu gimana? Publisher besar tidak mempermasalahkan itu. Yang dipermasalahkan adalah kira-kira referensinya valid tidak. Kalau referensinya dicek ada lebih dari 5 yang tidak valid, ya biasanya langsung di-reject. Tapi kalau 1, 2 ya, itu ya masih ditoleransi. Dan nanti pada saat mau terbit, baru divalidasi satu-satu referensi itu benar-benar valid dan ada linknya. Persoalannya bukan pada plagiat, Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan AI dengan benar, ya, similaritasnya ini pengalaman saya ini hanya 2% atau bahkan 1%. Jadi kalau kita menulis sekarang similaritasnya masih di atas 5%, ya itu tinggi sekali ya, saat ini. Apalagi 25%, waduh. Ya. Jangan dikirim ya ke publisher besar. Sama saja buang-buang energi. Ya, kalau bisa yang di bawah 5%. Nanti di publisher-publisher besar itu ada kita mencentang ya tentang penggunaan AI. Bahkan kalau Elsevier itu kita harus detail. Kita gunakan AI apa saja, lalu penggunaannya untuk apa. Misalnya ChatGPT kita gunakan untuk apa, Set AI kita gunakan untuk apa, Scopus AI kita gunakan untuk apa, itu ada pernyataannya. Ya nanti bisa saya kasih contoh pernyataan penggunaan AI yang diminta oleh Elsevier. Bahkan ada juga ya jurnal yang pernah meminta agar penggunaan AI ini dimasukkan ke metodologi. Ya, kalau penelitian kita misalnya penelitian dengan data sekunder ya, semuanya data kepustakaan yang diambil secara daring, ya kita sebutkan di situ. Ya. Kita menggunakan Scopus AI, kita menggunakan Site AI dan seterusnya di metodologi. Ada yang minta seperti itu, Bapak Ibu. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan AI. Ketika penelitian kita lapangan, ya, datanya data primer ya dari wawancara, observasi, angket, partisipasi atau tes atau eksperimen ini harus asli Bapak Ibu. Dan pastikan itu sudah selesai ya. Dan untuk publisher besar sensitif terkait dengan data ini. Itu harus ada persetujuan atau keterangan dari Komite Etik Penelitian. Ini biasanya di prodi-prodi kesehatan ada komite etik ini. Dan semua informan setuju. Ya, mereka diwawancarai. Ya. Nah, persetujuannya itu apakah tertulis ataukah lisan. Ya. Kalau lisan mereka minta rekamannya. Meskipun tidak dipublikasikan, tapi harus dikirim ke mereka. Tanpa itu tidak akan bisa diproses ya submitnya. Baru submitnya aja ini ya. Jadi data-data itu nanti akan diminta. Nah, kalau penelitian kita kepustakaan, datanya sekunder ya, berupa dokumen, nah ini juga harus diperhatikan. Dokumen itu sudah tersedia semua secara daring, ataukah ada data yang tidak bisa diakses secara daring. Kalau ada data yang tidak bisa diakses secara daring, ya maka kita harus punya aslinya. Kontrak misalnya, itu harus punya. Kalau semuanya data versi digital atau daring ya, apakah itu jurnal, buku, laporan penelitian yang bisa diakses di repositori, website. Ya, website pun ini nggak sembarangan ya. Publisher besar itu hanya mau dari website-website resmi ya. Pemerintah ataupun yang non pemerintah biasanya lembaga-lembaga luar negeri. Nah, saya pengalaman sampai saat ini artikelnya masih in review. Penelitian tentang lingkungan, Bapak Ibu. Saya penelitiannya lapangan. Tetapi ternyata ya, data lapangan saya ditolak oleh publisher Sage ya. Mary Ann sebenarnya ya, tapi sekarang sudah diakuisisi sama Sage. Itu ditolak ya, sehingga semua harus saya ganti menggunakan data sekunder ya. Saya menggunakan
hasil penelitian yang sudah dipublikasikan. Karena apa? Misalnya ya, saya meneliti tentang aspek ini, ya, pembangunan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan. Misalnya ya, di Pantura itu kan, jalan ditinggikan, yang mengakibatkan ya rumah-rumah atau bangunan-bangunan di eh, sekitarnya itu kan menjadi lebih pendek. Itu rawan banjir dan sebagainya. Saya hanya menyajikan foto dan hasil apa namanya observasi itu nggak diterima. Ya. Nah, saya menyimpulkan bahwa itu menimbulkan banjir harus ada riset di bidang itu, ya. Bahwa itu benar mengakibatkan banjir. Nah, ternyata begitu sensitifnya terkait dengan data primer ya mereka. Maka akhirnya saya ganti datanya tidak menggunakan itu ya. Saya gunakan hasil penelitian-penelitian yang sudah dipublikasikan ya. Dan itu pun masih dipilah-pilah ya. Nah, kaitannya dengan data lingkungan ya. Itu mereka apa namanya menseleksi ya. Jurnal ini tidak kredibel, ini tidak kredibel dan seterusnya. Termasuk website ya. Nah, ternyata yang diakui hanya kalau di Indonesia website punya pemerintah ya. Dari NGO ya, ternyata tidak diakui. Ternyata berat ya untuk penelitian data primer ya kalau kita kirim ke publisher-publisher besar. Publisher besar itu ya itu tadi yang 9. Ya kalau publisher lain ya mungkin tidak sesensitif itu. Mengapa mereka begitu sensitif? Ya karena mereka tidak ingin ribet, ya, tidak ingin hasil apa namanya publikasi yang mereka lakukan kemudian dikomplain oleh pihak lain. Ya, saya akan mensimulasikan ya bagaimana kita menggunakan AI ini bisa membuat penulisan kita ya lebih cepat, akurat, ya, dan juga nantinya high quality. Saya buka dulu, tak matikan dulu ya. Saya siapkan dulu promptingnya. Stop dulu. Ya. Ya. Menggunakan prompting ya. Jadi barangkali Bapak Ibu saat ini sudah menggunakan AI, khususnya ChatGPT, tapi saya yakin lebih banyak parsial. Tidak menjadikan bagaimana ChatGPT itu kita kunci ya, supaya hasilnya sesuai dengan keinginan kita. Saya akan merumuskan sebuah judul penelitian sesuai dengan keahlian saya. Dengan tema ya, viktimologi dalam tren global. Ini sudah saya siapkan promptingnya. Promptingnya, ya, kalau kita menyusun prompting itu ya harus ada konteks, ada instruksi, ada ketentuan, ada output yang diharapkan, lalu ada input Bapak Ibu. Ya. Itu bisa panjang ya.
supaya hasilnya bagus. Bisa minta dibuatkan judul artikel yang aktual, yang acceptable, ya, atau mudah diterima di jurnal-jurnal terindah Scopus dari publisher besar. Saya bawa ke ChatGPT, ya, saya menggunakan ChatGPT. ChatGPT-nya adalah ChatGPT yang berlangganan. Jadi harus punya akun. Nah, untuk brainstorming ya, atau kita berdiskusi awal, merumuskan ide, merumuskan judul, outline, itu kita bisa buka proyek, ya, atau bisa kita gunakan Scholar GPT. Nah, kita coba gunakan Scholar GPT, Bapak Ibu. Nah, ini proyek bisa ditulis di sini. Tapi kalau kita memulai dari ide, ya, kita gunakan Scholar GPT. Kalau kita memulai dari cari jurnal dulu, ya kita nulis sembarangan saja. Ya, penting saya publikasi di jurnal untuk menambah portofolio. Ya, berarti kita bikin new project. Ya, ini saya gunakan Scholar GPT. Ini akademik, Bapak Ibu. Ya, akan tampil seperti ini. Ya, tadi sudah saya copy promptingnya, tinggal saya masukkan sini. Kontak, bla 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 bla. Saya minta dirumuskan judul penelitian yang aktual sesuai bidang keahlian saya, yang rencananya akan saya kirimkan ke jurnal-jurnal milik publisher-publisher besar ya, ada Elsevier, Springer, dan seterusnya. Kemudian minta dibuatkan 10 judul. 10 judul, ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya. Ya, tinggal kita perintahkan saja, karena promptingnya sudah saya buat. Kita lihat hasilnya, Bapak Ibu. Akan muncul seperti ini, kita load aja. Dia akan mencarikan bahan-bahan akademik, ya, tidak sembarangan. Ini sudah dirumuskan, ya, 10 judul dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Berikut penjelasannya. Dan tentu saja, ya, kalau kita pahami judul-judul ini stylenya adalah bukan style Indonesia, Bapak Ibu. Karena apa? Target jurnal kita adalah jurnal-jurnal di Eropa. Mereka merumuskan judul dengan style atau gaya judul-judul di jurnal-jurnal terbitan Eropa. Oke, saya cocok ini nomor 2 ya, karena ini simulasi. Ini ada 10. 10 mau ditulis semua juga boleh ya. Ini saya ambil satu saja ini. Saya condong nomor 2. Kita boleh ambil judul yang bahasa Inggris, boleh juga yang berbahasa Indonesia, bebas saja. ChatGPT ini bisa semua. Saya ambil yang bahasa Inggris, lalu saya masukkan kembali ke prompting berikutnya untuk merumuskan outline, Bapak Ibu. Oke. Promptingnya panjang-panjang. Karena sekali lagi, kita ingin atau saya ingin hasilnya adalah tadi, ya,
efisien, akurat, dan berkualitas tinggi. Jadi jangan parsial, buatkan ini, buatkan itu, nah, itu namanya parsial. Tidak akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Oke, ini sudah ada judul ya, Victim Centered Justice or System Centered Reform. A Critical Global Analysis of Restorative Justice Narrative in Contemporary Victimology. Saya langsung minta agar ini dibuatkan outline-nya. Saya lanjutkan ke GPT Scholar. Kan lagi sini. Oke, saya perintahkan. Nah, ini sudah dibuatkan outline Bapak Ibu. Outline-nya pun enggak random ya. Jadi sudah saya kunci. Saya ingin apa? Latar belakang hanya 3 poin. State of the art ya 2 poin, reset gap 1 poin, permasalahan 3 ya, novelty 1, signifikansi 2 poin. Landasan teoritik ya, terbagi menjadi 3 sub pembahasan ya. Masing-masing ada 3 poin ya, atau 3 outline. Metode ya, ini ada desain, jenis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, ya, validasi, ya. Lalu result and discussion, ya. Ini terintegrasi karena ini kualitatif, ya. Terbagi menjadi 3 sub pembahasan, ya. Masing-masing sub terbagi menjadi 6 outline. Ini tinggal kita copy. Kita buka file, Bapak Ibu. Nah, kita bisa edit di sini, ya. Termasuk apakah kita mau memasukkan data lapangan, ya barangkali kita sudah melakukan penelitian dengan data empiris, ya, atau data primer. Ya. Kalau kita punya data lapangan, tinggal kita cari kira-kira nanti mau dimasukkan di mana, ya, data lapangan kita. Nanti kita kasih tanda, ya, bisa kasih stabilo, ya, misalnya di sini mau kita isi data lapangan, ya, di sini kita kasih stabilo, nanti AI kita kasih bahan dari data lapangan kita. Ya. Kalau kualitatif, kita bisa berupa suara ya hasil rekaman, ya. Bisa juga dalam bentuk transkrip ya sudah kita tulis kasar ya, kita unggah, nanti dibuatkan paragraf. Ya. Lalu pada paragraf berikutnya atau kalimat berikutnya bisa kita dukung dengan sitasi ya, yang ada teorinya dan seterusnya. Kita edit-edit mana yang sesuai, mana yang tidak atau kurang sesuai Bapak Ibu. Nah, kalau sudah cocok ya dan sudah kita kasih tanda apakah ada yang mau diisi data lapangan atau tidak, ataukah semuanya menggunakan data sekunder ya, lebih mudah. Kalau sudah, kita translate ke dalam bahasa Inggris outline ini. Nah,
Outline ini menjadi prompting yang akan kita bawa ke AI yang lain untuk dibuatkan paragraf sitasi sekaligus kita kumpulkan referensinya. Ini pilihan Bapak Ibu, setelah ini kita buat manual juga boleh, ya kita nyusun paragraf melengkapi ini, tapi kesuwen ya. Kita perintahkan aja ke AI yang lain. Ini saya simulasikan. Saya biasanya menggunakan 3 AI ya. ChatGPT, Scopus AI, dan satunya Site AI. Scopus AI ini untuk mencari jurnal-jurnal yang semuanya dari jurnal yang terindex Scopus. Dan itu nanti akan saya kumpulkan ya referensi itu, saya buatkan folder di Site AI. Ya, ini saya siapkan juga prompting untuk Site AI. Jadi Site AI ini adalah AI yang dikhususkan untuk membuat paragraf mentah atau draft paragraf, mencarikan sitasi, dan mengumpulkan referensi Bapak Ibu. Dan semuanya valid ya referensinya. Tidak ada halu ya di Site AI ini. Nih, misalnya saya mau menyusun paragraf dari outline tadi. Nah, Site AI ini asisten kita pilihnya. Nah, ini asisten ini bisa kita setting. Apa yang disetting? Kita mau menggunakan citasinya style apa. Ya. Ini umumnya adalah EPA, ya, American Psychology Association. Ini paling mudah. Meskipun nanti juga bisa kita lakukan editing atau kita update ya menggunakan Zotero sesuai dengan style yang diminta jurnal. Kemudian kalau kita sudah mengumpulkan referensi dari set AI, dari Scopus AI atau dari manual, atau kita sudah mengumpulkan buku-buku yang kanonik tadi, ya, kita bisa setting di sini. Ya, ini folder-folder yang saya isi dari referensi yang kredibel. Ya. Ini bisa kita isikan di sini. Kalau enggak, ya kita juga bisa melakukan secara random, ya, acak. Biarkan set AI yang mencarikan referensi ya, sesuai relevansi menurut AI, menurut set AI. Ini contohnya. Tadi outline latar belakang yang saya kopikan di sini untuk dibuatkan paragraf. Ya, ini prosesnya lama ya karena dia menyusun paragraf sekaligus memberikan sitasi. Ya, ini sudah jadi untuk latar belakang. Ya, kita ambil isinya saja. Nanti akan kita lakukan penyuntingan baik secara manual maupun menggunakan
AI yang lain, yaitu ChatGPT. Kita isikan di sini. Nah, ini sudah ada citasinya, Bapak Ibu. Ya, sudah menjadi paragraf yang ada citasinya. Lalu kita cek apakah citasi yang dibuatkan oleh SETI ini valid, benar ada referensinya, bisa kita cek. Ya. Nah, di sini. Kita copy, dan kemudian juga bisa kita ekspor ke Zotero. Ya. Fungsi dari ekspor ke Zotero adalah memastikan betul bahwa semua referensi itu valid. Ya. Kita cek dulu nanti secara manual, apakah referensi yang diberikan ya, atau citasi yang dibuatkan oleh SETI ini valid atau tidak. Nah, ini kebanyakan dari jurnal berbahasa Inggris dan tentu saja Scopus ya. Nah, ini kita cek. Benar nggak ada artikel ini, jurnal ini? Jangan-jangan halusinasi. Nah, valid Bapak Ibu ya. Kita bisa cek satu-satu ya kalau pengen manual, tetapi lebih mudah kita ngontrolnya pakai Zotero ya. Jadi kalau eh, valid ya pasti itu akan masuk Zotero atau akan dibaca Zotero doi-nya ya. Ya ini referensinya bahasa Inggris semua Bapak Ibu ya. Ya, saya kira itu ya untuk materi pada malam hari ini dan sekaligus sedikit simulasi. Saya kembalikan pada moderator ya.